Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, teteh, semua yang hadir hari ini, apa kabar semuanya? Sehat? Kurang kencang jawabannya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Ya. Apa kabar semuanya pagi ini? Bil khair, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Agak beda jawabannya barusan ya. Baik, mohon izin saya mau berdiri, boleh apa enggak? Baik. Ahilman baru tahu ternyata lelah itu bisa berganti dengan menatap wajah-wajah bunda semua ya. Karena Ahilman lihat ini wajahnya calon ahli surga semua ya. Ahilman baru bilang calon ya. Calon mah banyak yang nggak jadi biasanya ya. Insya Allah mudah-mudahan bunda sayang, kita berdoa berharap kepada Allah semoga pertemuan kita pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah bunda jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita ya. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk topik kita pagi ini ya, ada satu doa yang bisa bunda baca doa ini ketika bunda dihadapkan dengan persoalan yang sulit ya. Doa ketika bunda dihadapkan dengan masalah yang rumit. Kenapa Ahilman bagikan doa ini di awal pertemuan? Karena Ahilman melihat wajah kita hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Betul atau tidak? Ada yang sedang punya masalah pagi ini? Ada? Yang mana orangnya? Ya, saya ya. Kalau bicara masalah pasti semua punya masalah, betul? Kenapa semua pasti punya masalah? Karena ciri hidup itu ada masalah. Ciri kehidupan dunia itu ada masalah. Jadi kalau bunda, punten ya, kelihatan apa enggak? Apa yang kelihatan? Baik. Saya belum menulis apa-apa ya. Ahilmannya kelihatan. Lebih penting whiteboardnya atau ahilmannya? Whiteboardnya, baik ya. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Kan ini lebih penting katanya. Bunda punten ya, saya mah kalau taklim gak serius-serius banget gak apa-apa ya. Saya mah taklimnya santai gitu, kemudian apa ya, ringan, gak apa-apa ya. Kenapa kajiannya santai gitu? Saya gak mau nambahin beban buat ibu. Saya tahu ibu di rumah tangga banyak masalah kan ya. Minimal ngaji teh ulah tambah masalah, setuju apa enggak? Jadi lamun sia teh nah teh kajian teh meni seuri wae, senyum wae, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa? Bisi kaget ini mah ya. Karena kalau Ahilman kajian di Bogor gitu ya, di Bogor ya biasanya santai begitu. Ada yang pernah ikut kajian saya enggak sebelumnya? Hah? Coba yang sudah pernah mana? Oke. Yang belum pernah mana? Kamana wae atuh? Ih, masya Allah. Ih, kan Ahilman mah viral di TikTok cenah. Ada yang suka lihat di Instagram ada? Katanya, juga nggak tahu, kata orang aja. Ahilman cenah videonya banyak di TikTok. TikTok itu punya Ahilman mahnya. Masya Allah ya, senang gak ketemu saya bunda? Senang? Kalau senang lanjutkan kajiannya. Tapi kalau enggak cukup sekian dan terima kasih. Untuk apa tuh saya jadi beban buat ibu semua ya. Ini bapak-bapak punten ya, sebelah sana nggak saya perhatikan ya. Memang kalau udah ada perempuan fokus aku jadi beda sih. Lebih ke sini ya, punten ya, nggak apa-apa ya. Baik. Perhatikan bunda. Jadi di antara ciri kehidupan dunia itu ya, adanya ujian. Adanya apa? Ujian. Jadi kalau bunda hidup di dunia, bunda harus menerima konsekuensi adanya ujian. Adanya ujian.
ya. Nah, ujian itu dalam hidup ada dua. Satu, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang membahagiakan, atau bahasa lainnya kebaikan. Yang kedua, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang tidak membahagiakan atau tidak menyenangkan, namanya keburukan. Ini ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ya. Jadi, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu sekalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dan dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Oke? Jadi hidup di dunia ini adalah etape dari ujian ke ujian. Disebutkan dalam ayat yang lain, misal di surat Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang ingin Allah lihat? Bukan ujiannya. Ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya ketika Allah berikan ujian itu? Oke, pertanyaan kedua. Berarti kalau kita mendapatkan ujian, yang harus lebih kita fokuskan ujiannya atau sikap kita terhadap ujian itu? Saya ulangi, mana yang perlu kita fokuskan? Ujiannya atau sikap kitanya? Sikap kita. Karena Allah tidak akan bertanya ujian kita, Allah hanya akan bertanya apa sikapmu ketika engkau mendapatkan ujian itu. Betul? Makanya kalau saya analogikan begini, kalau bunda ikut ujian kemudian hasilnya tidak lulus, pertanyaan Ahilman, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Halo? Jelas tidak? Kalau bunda ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Oke. Kalau bunda sekarang dapat masalah, dapat ujian, jangan salahkan ujiannya, jangan salahkan soalnya, karena soal tidak mungkin tertukar. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA, soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SD. Soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang perlu kita hadirkan apa? Sikap kita terhadap ujian itu. Betul? Nah, apa sikapnya? Apa sikapnya? Nah, kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Di antara banyak cara untuk meringankan setiap persoalan yang datang kepada kita, maka disinilah kita butuh doa namanya. Apa namanya? Doa. Jadi ketika kita diberikan ujian, ya, Allah tidak mungkin memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Artinya apa? Kalau hari ini punten ya, mohon maaf ya, kalau bunda diberikan persoalan, diberikan masalah, diberikan ujian, maka bunda harus yakin, karena Allah percaya sama kita, karena Allah tahu kita mampu, Allah tahu kita kuat, Allah tahu kita bisa menghadapi ini semua. Tapi kita manusia biasa, betul? La haula wala quwata illa billah. Kita tak punya daya upaya, kita tak punya kekuatan, kita tak punya kemampuan. Semua itu akan semakin kuat ketika kita mendapatkan pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah itu bisa kita jemput dengan cara apa? Memanjatkan doa kepada Allah. Jadi mohon maaf ya, bukan tidak ada jalan keluar. Seringkali mata kita tertutup untuk menemukan jalan keluar itu.
Karena kita nggak menghadirkan Allah di dalamnya gitu. Bunda naik mobil, mobil itu kacanya kotor. Pertanyaan saya, kalau kacanya kotor, kira-kira kalau kita nggak bisa jalan, gara-gara jalannya nggak ada atau kacanya kotor? Bunda lagi di mobil, lagi jalan ke sebuah tempat, nggak kelihatan jalannya. Pertanyaannya, jalannya nggak ada atau kitanya nggak kelihatan karena kacanya kotor? Karena kacanya kotor. Jadi kalau bunda ada masalah, jangan pernah bilang nggak ada jalan keluar. Jalan keluarnya ada, hanya kita nggak pernah tahu jalan keluarnya apa. Karena mata dan hati kita ketutup untuk tidak menemukan jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah di dalamnya gitu pertanyaan saya. Jelas? Kan sering kita bilang gini ya, udah nggak ada jalan keluar lagi gitu ya. Udah sulit deh, udah rumit deh. Sudah sebenarnya nggak begitu gitu. Hanya kita yang tidak menjemput jalannya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita itu terlalu pede dengan kemampuan kita. Padahal kita ini tak ada daya, tak ada upaya, betul? Nah, maka Ustadz, apa di antara doa yang bisa menguatkan kita untuk menghadapi masalah hidup kita? Doanya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Ini doanya Ashabul Kahfi ketika mereka terhimpit di sebuah gua itu. Ya, terhimpit dalam satu keadaan, kemudian mereka memanjatkan doa kepada Allah. Kan kalau kita analogikan sama dengan keadaan kita hari ini mungkin ya. Jadi kalau ada di antara bunda sayang, ada masalah di rumah tangga, ada masalah di keluarga, ada masalah di bisnis, di usaha, dan apapun itu, bunda merasa Ahilman ini berat banget Ahilman. Ini susah banget Ahilman. Kita butuh pertolongan Allah Ahilman. Maka bunda jemput doanya dengan doa di ayat ini. Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Hafal doanya? Oke. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Tadi ada yang teriak Rabbana atina fid dunya hasanah. Keur masalah tarik deuynya. Sok aa sekali, bunda sekali. Rabbana. Yang kencang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Perhatikan terjemahannya ya. Kalau kita sedang punya masalah, sedang diuji, apa yang kita minta sama Allah? Ternyata dua yang kita minta. Yang pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau kita lagi diuji, kita minta sama Allah diberikan rahmah. Apa itu rahmah? Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi, disadari atau tidak, masalah yang datang kepada kita itu adalah pesan cinta Allah kepada kita. Betul? Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Karena Allah sedang rindu kepada hamba tersebut. Allah sedang mencintai hamba tersebut. Maka sekarang bagaimana caranya bunda bisa tenang kayak begitu tuh? Jadi kalau dikasih ujian, bunda bisa bilang begini, ya Allah, makasih ya, Engkau sayang sama aku ya Allah. Engkau berikan ujian kepada hamba ya Allah, karena Engkau sayang kepadaku. Maka apa dalam hadis lain Nabi sebutkan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut.
Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Bunda, coba Bunda belajar deh. Kalau lagi dikasih ujian, Bunda lihatlah ujian itu sebagai pesan cinta Allah kepada kita. Dan untuk kayak gitu tuh susah banget gitu, ya nggak sih? Kadang-kadang kita ngerasa, itu kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Padahal yang kita minta apa? Allah tuh lagi sayang sama Bunda. Allah lagi sayang sama kita. Masa kita marah dengan Allah sayang sama kita? Bukankah ujian menggugurkan dosa? Bukankah ujian meningkatkan derajat? Bukankah ujian meningkatkan kelas? Bukankah ujian menghadirkan keberkahan? Bukankah ujian mengundang keridhaan? Disadari atau tidak, Bunda, kalau lagi punya masalah, sholat tahajudnya jadi rajin. Betul apa enggak? Halo, betul? Kalau sedang punya masalah, sholat duhanya nggak pernah tertinggal, betul? Doanya bisa panjang, betul? Bahkan dalam doa bisa menangis, betul? Bukankah itu nikmat? Bukankah itu adalah bentuk sayangnya Allah sama kita? Jadi kalau Bunda lagi diuji, Bunda minta sama Allah, rahmah ya Allah, sayangi hamba. Hamba terima ini semua karena Engkau sayang kepada hamba ya Rabbal Alamin. Jadi Bunda nggak akan keluar kalimat suuzon, nggak akan keluar, kok Allah begini ya, kok Allah begitu ya, enggak. Bunda akan ridha menerima itu. Kenapa? Karena Bunda paham di balik ini semua ada sayangnya siapa? Ada cintanya siapa? Cintanya Allah. Maka kita minta dengan ujian yang datang Allah makin mencintai kita. Betul apa betul? Bunda disayang sama suami, mau atau tidak? Sekarang Bunda disayang sama yang punya hati suami. Bunda disayang sama yang punya hidup suami. Bunda disayang sama yang ngatur kehidupan suami. Mau atau tidak? Maka Bunda yang pertama minta sama Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Sayang ya Allah, sayang ya Allah. Bukan hanya itu, tapi minta yang kedua, wahayyi lana min amrina rasyada. Apa itu rasyada ahilman? Petunjuk. Petunjuk dari siapa? Allah. Bunda, kita punya rencana, betul? Allah punya rencana, betul? Rencana siapa yang paling baik? Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Maka Bunda minta petunjuk bukan yang terbaik menurut kita, tapi yang terbaik menurut siapa? Allah. Ya Allah, hamba terima ini sebagai pesan cintamu kepadaku, dan hamba minta ditunjukkan ya Allah jalan terbaik bagi persoalan yang sedang hamba dapatkan ini ya Allah. Bunda, kalau udah bisa begitu, Bunda akan tenang apapun yang Bunda terima itu. Dan ingat ya Bunda, sayangnya Allah yang pertama diberikan kepada orang beriman yang sedang punya persoalan apa? Allah berikan ketenangan di hatinya. Boleh jadi solusinya nggak ketemu gitu, boleh jadi solusinya belum kelihatan, tapi Bunda diberikan ketenangan. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Bunda bisa tenang, Bunda bisa terima itu kan nikmat luar biasa. Maka ya, awal tahun 2022 ini kita ketemu dengan izin Allah. Ahilman datang hadir di sini. Saya memberikan satu doa yang bisa menguatkan hati Bunda semua. Bismillah, 2022 harus move on. Harus apa? Harus semangat lagi. Jangan galau lagi, jangan gelisah lagi. Jangan gara-gara nonton layangan putus terus kali ya. Jadi naon sih meniliar gitu? Eta mah cuman di film. Meni menghayati pisan. Tenang, hidup ini tidak sesulit apa yang kita bayangkan kok. Tenang aja. Betul apa enggak? Udah, belajar ridho, belajar nerima, belajar menghadapi setiap persoalan, ya? Betul? Setuju apa enggak? Enggak boleh lagi ada yang cengeng. Ustaz, aku mah nunggu mati aja. Kunaon geus lieur hirup teh Ustaz.
Nges atuh kunaon sih menikitu-kitu amat. Ayo bangkit, bangun. Ya, kamu tidak sendirian. Ada aku. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sedih itu boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Gelisah boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Meni sedih we. Ustad, aku mau udah 10 tahun sedih we terus. Atuh ya Allah, mila teuing atuh. Lamun sehari 2 hari mah teu nanaon, 3 hari teu nanaon, atuh masa bertahun-tahun sedih wae. Betul? Punten. Di sini kan suka adanya teman kitanya yang kalau ketemu dia teh masalah we bawaan teh aya teu? Ada enggak? Kalau ketemu dia teh bawaannya banyak masalah. Dan bunda ya, disadari atau tidak, kalau kita ketemu teman yang suka ngomongin masalah, kita nggak punya masalah, kabawa masalah atau henteu? Kabawa. Orang teh boga masalah. Teman kita ada masalah, ngomongin masalah sama kita, jadi orang nulieur. Bahkan yang tidak apa ya, yang kadang-kadang suka lucu, teman kita ngomongin masalahnya sama kita teh dengerin masalah dia. Terus kita pulang ke rumah, ketemu sama suami kita, biasanya kita ngomongin masalah teman kita, bener tuh? Kita cerita sama suami kita, ayah, tahu nggak teman bunda siapa? Itu cetuti teh ya. Yang mana? Itu loh teman bunda yang suka ngaji bareng teh ya. Nu mana? Itu tetangganya Ceida itu loh. Jadi ngomongkan batur. Yang punya masalah orang, kenapa jadi kita yang pusing, betul? Karena kita sibuknya melihat masalah. Betul? Makanya bunda, nanti kalau ada teman yang ngomongin masalahnya, bunda bilang, Allah lagi sayang sama kamu. Oh tapi kan maknya tahun lainnya gitu kan. Kadang-kadang mesti gitu, tapi kan maknya aku teh tahun-tahunan diuji wae. Berarti kamu teh belum sadar wae. Amanya ngese betere taubat loba dosa gitu. Dikasih lembut nggak mau, dikasih tenang nggak mau, makanya kudu dirada dikencengin saeutik. Ahilman paling nggak bisa nya ngomongin orang yang agak kenceng-kenceng dikit teh ya. Terus kumaha atuh Ustad, kan belajarnya kalau bunda lihat teman yang dikasih masalah, bunda bilang dia lagi diangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang lagi dikasih masalah, kita bilang Allah lagi ngingetin saya karena banyak dosa-dosa saya. Jelas? Ulah dibalik. Jangan dibalik. Kita mah kadang-kadang kalau orang ada masalah sok dikitukeun ke orang teh. Naon? Itu Ceida loh gimana? Naon ada masalah? Wajar. Ceida mah loba dosa. Memang itu mah sudah ketentuan Allah. Jadi diuji. Nah, jangan gitu. Kalau lihat orang dikasih masalah, kita bilang apa? Lagi diapain? Lagi diangkat, disayang sama Allah. Kalau kita lagi ada masalah, kumaha? Lagi diingetin karena banyak dosa kita. Kita mah kadang-kadang, Ustadz, aku teh lagi diuji sama Allah. Terus kumaha? Allah lagi naikin derajat aku kayaknya. Enggak. Ya, dibalik ya. Jelas sampai di sini? Bisa diamalkan doanya, bisa dibaca doanya. Jadi ingat ya, tidak ada masalah. Baik dipoto. Oh gitu. Ahil mana kalau ada kamera sok langsung set gitunya. Biasa mungkin di TV merenya. Jadi kumaha gitu. Jadi bunda sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita terhadap masalah itu. Jelas? Bahkan kalau boleh kita lanjutkan kembali, masalah itu singkatan. Singkatan apa Ahilman? Masalah, masa mengenal Allah. Catat buat status hari Senin itu ya. Ya. Masalah apa singkatannya? Masa mengenal Allah. Jadi kalau bunda dikasih masalah, di saat itu bunda lagi dikasih waktu untuk makin dekat sama Allah. Jelas? Ya. Catat ya, insya Allah kajian hari ini sebulan full statusnya ya. Ya, ini itu baru hari pertamanya,
masalah masa mengenal Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Baik. Ini baru pendahuluan ya. Ini belum materi inti kita. Tema kita pagi ini apa? Istri pembawa rezeki suami. Ada yang belum menikah di sini? Yang mana? Ibu jangan ngacungnya. Da Ahilman tahu mana yang sudah sama yang belumnya. Si ibu aku rada manya ya. Itu mungkinnya. Baik. Masya Allah. Bunda, ini yang baru ketemu sama saya sekarang ada? Yang baru ketemu langsung ada? Oke. Di video sama di asli bagusan mana? Hah? Di video mending jadi hati. Insya Allah. Saya mau tanya, kalau Ahilman rutin tiap bulan kesini boleh apa enggak? Serius? Panitia kumaha ya teh? Ya udah berarti kajian kita lanjut bulan depan aja ya. Ini baru satu. Baik. Bunda yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah istri pembawa suami, pembawa rezeki bagi suami ya. Oke. Kenapa Ahilman tuliskan judulnya biar jelas? Karena biasanya bunda sok ditanya ku suami kan, bunda tadi ngaji, iya. Apa temanya? Ada aja. Saking kulier itu teh. Kan sok aya nu kitu jawaban. Aya teh kira-kira ada nggak? Ada kan? Kadat suami teh, tan tadi bunda ngajinya dapat apa ngaji teh? Ah banyak pokoknya mah. Apa emang? Percuma. Ayah moal ngerti. Nah, minimal bunda hafal judulnya atuh ya. Istri pembawa rezeki suami. Baik. Bunda, sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk kepada istri itu sendiri, pertama Ahilman ingin mengajak bunda semua, teteh semua untuk bersyukur dipilihkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan. Jadi apa? Perempuan. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling naon ieu teh jadi kadinya. Aduh liar. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling kadinya. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu makhluk yang mulia ya, jadi karena seksi itu nyambung coba ya. Ahilman, perempuan itu makhluk yang mulia, iya. Saking mulianya, saking hebatnya, Allah itu membuat surat khusus dalam Al-Quran tentang perempuan. Apa? An-Nisa, iya kan? Kalau ada sesuatu yang dimuliakan pasti ada yang diberikan, ya kan? Nah, perempuan itu begitu mulianya, hadirnya Islam kan, Islam itu memuliakan perempuan. Yang awalnya perempuan dihinakan, dengan datangnya syariat Islam, Islam memuliakan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Bahkan kalau kita mau bicara sejarah ya, manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah seorang perempuan ya. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid ya. Manusia pertama yang menempati Masjidil Haram ya, masjid yang paling mulia di dunia adalah perempuan. Siapa? Siti Hajar alaihissalam ya. Manusia pertama yang syahid di jalan Allah adalah seorang perempuan. Siapa? Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir, iya kan? Yang membela nama Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita bicara sejarah, perempuan itu luar biasa. Manusia pertama masuk Islam, perempuan. Manusia pertama yang menempati haram, perempuan.
perempuan yang syahid pertama kali perempuan, ya. Bahkan ada surat khusus di dalam Al-Quran tentang apa? Tentang perempuan. Surat apa namanya? An-Nisa. Di Quran nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Kalau laki-laki itu langsung ditunjukkan namanya biasanya, ya kan? Surat Hud, surat Muhammad, surat Yunus, surat Yusuf, ya. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Tapi kalau untuk perempuan dibuat dua, ada yang khusus namanya surat Maryam, ada yang umum namanya surat An-Nisa. Betul? Berarti perempuan itu mulia. Bahkan dijanjikan dalam sebuah hadis ada 4 perempuan. Ada berapa? Ada 4 perempuan yang dijanjikan masuk surga. Yang 4 perempuan itu nanti masuk kategori di beberapa segmen perempuan. Ada berapa tadi? 4, ya. Perempuan yang dijanjikan masuk surga itu ada 4. Siapa di antara namanya? Yang pertama siapa, tahu nggak? Oke, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah. Yang kedua siapa? Asiyah binti Muzahim. Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun. Yang ketiga siapa? Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang keempat siapa? Maryam binti Imran. Oke. 1 siapa? Khadijah. 2 Asiyah. 3 Fatimah. 4 Maryam. Pertanyaannya, mengapa 4 perempuan ini dijanjikan masuk surga? Baik, jawabannya, perempuan ini punya sikap yang mendekatkan seorang perempuan masuk surga. Apa di antara sikap karakternya? 1 saja dulu ya, banyak tentunya, tapi 1, sabar. Apa? Sabar. Apa sabarnya mereka itu semua? Khadijah, seorang istri yang sabar. Sabar apa? Sabar punya suami yang soleh. Sabar punya suami seorang da'i, mujahid, kan begitu? Seorang yang menegakkan agama Allah. Bunda punya suami yang soleh, kudu sabar atau hente? Harus sabar atau enggak? Harus sabar. Mendampinginya, menguatkannya, kan begitu kan? Membersamainya. Bahkan disebutkan dalam sejarah, Khadijah itu perempuan yang Masya Allah, ketika Nabi gelisah menatap wajah Khadijah, langsung hilang kegelisahan Rasulullah SAW. Kebayang tak? Satu kali dikisahkan, Nabi itu mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Ya, lagi bertahan di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril kan? Apa kata Jibril? Iqra, Iqra, Iqra. Nabi lagi sendirian, keadaan gelap. Tiba-tiba ada yang bicara, Iqra, Iqra, Iqra. Takut atau apa enggak? Takut. Ke samping enggak ada orang, ke kiri enggak ada orang, ke depan enggak ada orang, ke belakang enggak ada orang. Lihat ke atas ada makhluk berjubah putih. Siapa yang datang? Jibril. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai kata Jibril diselesaikan 5 ayat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat, apa yang terjadi? Nabi ketakutan. Nabi lari sampai ke rumah, buka pintu, lihat Khadijah. Allahu Akbar. Setengah kegelisahan Nabi langsung hilang menatap wajah siapa? Khadijah. Apa yang Khadijah lakukan? Enggak nanya, Nabi kunaon? Henteu. Kunaon Rasulullah? Henteu. Nabi pas masuk, apa kata Khadijah? Kelihatan takut. Langsung Khadijah meluk Nabi. Meluk, kan gitu ya. Setelah dipeluk, Khadijah bisikin Nabi, wahai suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Kamu itu orang baik. Kalau di luar sana ada yang membencimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang memusuhimu, maka aku yang pertama membelamu. Kata siapa itu?
Khadijah setelah dipeluk, dibisikin, hilang semua kegelisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ustaz mau tanya sekarang, punten. Kalau ibu yang ada di sini, punten, ini mah punten pisan. Kalau suami di kantor ada masalah, pulang ke rumah, lihat ibu, hilang masalah, tambah masalah. Halo, jawab, lain seri. Suami teh di kantor ada masalahnya, sampai ke rumah lihat ibu, hilang masalah, tambah masalah. Kalau hilang masalah, insya Allah kita udah mendekati Khadijah lah. Tapi kalau tambah masalah, jararauken, masih jauh ternyata kita teh. Makanya punten ya, ibu puntennya, ima punten pisannya. Kalau ibu fotonya sama suami disimpan di dompet, jangan kegeeran dulu. Ustaz, apa? Suami aku mah sayang banget sama aku teh. Emang kenapa? Ih, di dompetnya ada foto aku coba. Bunda, jangan GR dulu. Tahu nggak sih? Suami kita teh di dompetnya ada foto kita untuk menenangkan masalah suami kita. Maksudnya gimana? Kalau suami di kantor ada masalah, dia lebih tenang karena di rumah tangga lebih gede masalahnya. Apa? Oh, ini foto saya gitu. Jadi kalau bunda, kalau suami, masalah saya besar, tapi dia lihat foto ibu, tenang, ini lebih besar masalahnya. Jadi ulah waka GR heula. Satu kali Ahilman pernah tuh ngisi acara kan, kata Ahilman tuh di akhir sesi, besok bapak-bapak tolong bawa masalah yang paling berat dalam hidup bapak-bapak ya, gitu ya. Besok pagi masuk ruangan, penuh ibu-ibu di ruangan teh, penuh ibu-ibu. Saya teh kaget kan, ayah, itu kunaon kebanyak ibu-ibu begini? Kan kata Ustadz kemarin katanya bawa masalah yang paling berat dalam hidup saya katanya. Terus kumaha? Asal Ustadz tahu, iya masalah yang paling berat dalam hidup saya. Allahu Akbar. Jadi Khadijah itu sabar ya mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan ketika Khadijah wafat, kemudian Nabi menikah dengan yang lain, Nabi pernah tidur kan, kemudian ngigo nyebutin nama siapa? Khadijah. Sampai Aisyah tuh cemburu kan? Cemburu dengan kalimat yang mungkin agak keras gitu ya. Kenapa engkau masih nyebutin perempuan tua itu? Bukankah dia sudah mati? Kira-kira gitu bahasanya gitu. Ya, apa kata Nabi? Iya, Khadijah telah meninggalkanku, tapi hatinya tidak akan pernah hilang dari hatiku. Kenapa? Karena Khadijah adalah orang yang pertama membelaku, orang yang pertama meyakiniku, orang yang pertama mencintaiku. Makanya mohon ya, punten, catat ya, status kedua nih. Catat. Siapin HP-nya, siapin. Ya. Untuk perempuan, untuk ibu-ibu ya, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hati. Karena kecantikan hati akan membuat laki-laki menetap. Catat. Status hari Kamis malam Jumat ya tanya. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap, ya. Tapi kan Ustadz harus juga cantik fisik. Iya harus juga, tapi kan tergantung skincare-nya eta mah tergantung perawatannya. Da cantik ganteng mah relatifnya, jelek mutlak. Jadi cantik mah relatif, tergantung lihatnya siapa dan di mananya. Dan tergantung pencahayaan dan tergantung editan. Jadi cantik hati itu paling penting. Kecantikan fisik membuat orang lain menatap, tapi kecantikan hati membuat orang lain menetap. Maka belajar dari Khadijah, sabar punya suami yang soleh, insyaallah. Yang kedua Asia. Kalau Asia sebaliknya, sabar punya suami yang kurang atau yang tidak soleh. Bunda punya suami yang tidak soleh, kudu sabar atau henteu? Sabar. Siapa suami Asia? Fir'aun.
Coba Ahilman mau tanya, di sini ada yang punya suami kayak Fir'aun? Iya bisi ayah, bisi ini mah. Ada atau enggak? Ustadz ari Fir'aun kumaha? Fir'aun mah kesel dikit bunuh orang. Ada tadi dia, anu kehel dikit bunuh orang, kan enggak ada. Jadi maksud Ustadz kumaha kieu? Kalau bunda diuji sama suami, belajarlah bersabar. Suami kita teu siga Fir'aun teuing lah. Enggak kayak Fir'aun banget lah gitu kan. Masih ada yang bisa dimaklumi mungkin. Dan ketika bunda bersabar dengan punya suami yang kurang soleh, boleh jadi pahala surga bunda tuh dapat dari situ. Makanya ketika Asiyah diuji dengan Fir'aun, apa jawaban Asiyah? Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, aku terima ujianku ini, tapi aku mohon ya Allah, najini baitan fil jannah, gantikan untukku rumah di surga. Atas apa? Atas kesabaranku mendampingi Fir'aun. Jadi kalau bunda punya suami yang kurang soleh, ya, lestarikan, budidayakan. Boleh jadi pahala surga kita teh ada di situ. Betul? Bunda teh jadi sabar mendampinginya, sabar membersamainya. Tapi kan Ustadz, atuh teu kuat ari kitu-kitu teuing mah. Ya ada batasnya. Selama bisa dimaklumi gitu ya. Karena kadang-kadang kita mah suka pengen suami tuh yang ideal bangetnya. Betul nggak? Pengen yang suami soleh, kaya, ganteng, pinter. Banyak sih, kalaupun ada udah jadi suami orang lain. Udah, belajar suami kita hari ini itu yang terbaik, bismillah. Betul apa enggak? Ustadz, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Contoh ini mah. Contoh. Bunda, jangan pernah berharap punya suami kayak begini, jangan. Kenapa coba? Satu udah ada yang punya. Sok saya mau tanya deh ke ibu, gampang deh. Ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Hah? Mau atau tidak? Mau, iya. Ada yang nggak mau? Baik. Ibu harusnya jawab nggak mau. Kenapa? Karena Ustadz Hilman udah pasti nggak mau sama ibu, itu aja. Itu jawaban yang paling cepat itu jawabannya ya. Enggak mau. Jangan. Yang bahagia menurut di orang lain belum tentu bahagia di kita, betul? Jangan, catat status hari ketiga ini. Sepoho ya. Jangan mengukur ukuran kaki kita dengan sepatu orang lain. Jelas. Eta we pesannya eta. Apa pesannya? Nggak ada pesan, itu aja. Jangan mengukur ukuran kaki kita dengan sepatu orang lain. Jangan mengukur hidup kita dengan hidup orang lain. Apa yang bahagia menurut orang belum tentu bahagia menurut kita, betul? Bunda nggak bisa bilang gini, enak ya punya suami kayak Ustadz Hilman, belum tentu. Bener. Iya, belum tentu enak, tapi enak banget. Belum tentu enak. Iya, harus siap ditinggal. Maksudnya bukan ditinggal selamanya, bukan. Ditinggal keluar kota, ditinggal ceramah. Betul nggak? Harus nggak cemburuan. Saya mah kebayang kalau istri saya cemburuan, nggak bubar. Atuh, coba misalnya ya minta foto A, foto B. Kalau istri saya cemburuan, sakit hati apa enggak? Ayah, jangan ceramah. Diimah ngus, diimah. Untung istri saya nggak begitu gitu. Makanya saya diselamatkan dari istri seperti ibu-ibu yang ada di sini. Saya bersyukur sama Allah, ya Allah, nuhun pisan. Nuhun ya Allah. Harus siap terima. Iya kan? Kan hari wajah gini mah kan banyak yang mau teh ya. Ini mah mungkin ya kan, harus siap mental, siap deg-degan, siap kemudian ditinggal, siap kemudian harus nyiapin hati yang begitu kuat. Betul? Jadi maksud saya apa? Jodoh yang hari ini Allah datangkan di rumah tangga kita itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Apapun nih ceritanya. Iya. Nih yang belum nikah, jangan minta laki-laki yang ganteng.
Laki-laki ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya, minta yang pas aja. Pas ditinggal nggak bikin deg-degan, pas dibawa kondangan nggak malu-maluin. Nah itu aja. Iya tuh. Dan kadang-kadang ada kan orang yang kalau undangan suka bilang gini sama suaminya, ayah jangan turunnya. Kenapa? Sok ngisinkeun ayah mah. Sok malu-maluin gitunya. Jadi minta yang pas. Sama kayak kita minta rezeki ya, sama suami juga nafkah, nggak usah minta yang banyak, minta yang pas aja. Ya, pas mau renovasi rumah ada, pas ganti kendaraan ada, pas bayar SPP anak sekolah ada, pas beli ruko di kota wisata, pas mau ganti mobil ada, pas haji umroh pas, minta yang pas. Apa yang hari ini ditakdirkan untuk kita, maka itu yang pas menurut Allah untuk kita. Betul? Sama suami juga, jangan minta istri yang cantik. Kenapa Ustadz? Skincare-nya mahal. Benar, perawatannya luar biasa. Kan kalau yang begini mah insya Allahnya skincare nggak ada, bisa pakai apu, bisa ya, bisa pakai apa gitu yang lebih geretongan ya, kan bisa. Asia sabar punya suami yang kurang soleh, yang tidak soleh. Ada yang ketiga Fatimah. Fatimah seorang anak perempuan yang sabar punya seorang ayah yang soleh. Ayah yang diuji, ayah yang begitu luar biasa. Tantangan dakwanya betul. Fatimah bersamanya. Bahkan disebutkan dalam satu kisah kan, Fatimah itu saat Nabi terluka pernah Fatimah yang mengeringkan lukanya gitu, saking membelanya. Begitupun ketika Fatimah memilih pasangan kan, bukan maunya Fatimah tapi dipilihkan oleh ayahnya, sampai berjodoh dengan siapa? Ali bin Abi Thalib kan, radhiyallahu an. Itu kan saking taat patuh kepada ayahnya. Seorang anak perempuan bisa mendapatkan surga karena dia patuh kepada orang tuanya. Siapa contohnya? Fatimah. Ada yang keempat, perempuan yang suci mulia. Siapa? Maryam binti Imran. Kalau boleh dianalogikan, beliau juga single parent gitu. Sendiri membesarkan seorang anak bernama Isa alaihissalam, besar dalam luar biasa, fitnahnya besar, ujiannya besar, tapi beliau mampu menjaga kebaikannya. Artinya apa? Menjadi seorang hamba Allah. Beliau adalah hamba Allah, perempuan yang dijanjikan masuk surga. Artinya melalui 4 perempuan ini Ahilman ingin berikan kabar kepada bunda sekalian bahwa yang namanya perempuan berpotensi masuk surga dari posisi manapun. Saat jadi seorang anak dari orang tuanya bisa masuk surga ketika dia taat patuh kepada siapa? Orang tuanya. Saat dia menjadi seorang hamba Allah jauh sebelum itu, maka dia bisa mendapatkan surga ketika dia taat patuh kepada siapa? Allah. Ketika dia menikah jadi seorang istri, maka dia berpotensi mendapatkan surga ketika dia bisa membersamai suaminya. Betul? Bahkan ketika dia jadi ibu, surga di telapak kakinya. Ibu punya anak, maka saat ibu menjadi ibu yang baik, mengurus anaknya, membesarkan anaknya, maka seorang ibu berpotensi mendapatkan surga dalam hidupnya. Jadi perempuan itu di semua lininya bisa mendapatkan potensi surga. Hari ini bunda yang jadi istri bisa jadi istri yang mendapatkan surga. Bunda yang jadi ibu bisa menjadi ibu yang mendapatkan surga. Bunda yang single parent, tidak punya suami, bunda sendirian bisa mendapatkan surga. Teman-teman milenial, adik-adik saya yang masih menjadi seorang gadis belum menikah, dia bisa mendapatkan surga. Bahkan menjadi seorang perempuan keseluruhan pun bisa mendapatkan surga. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Maka kembali kepada topik utama kita, istri pembawa rizki suami. Ada di antara bunda yang ditakdirkan nanti menjadi seorang istri bagi suaminya. Seorang istri berpotensi membersamai suaminya dalam kebaikan. Bahkan seorang istri itu bisa membawa rizki bagi suaminya, membawa kebaikan bagi suaminya. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat 34. Saya hapus ini. Saya hapus ya.
Sampai jam berapa Bunda kajian kita? Sampai jam berapa? Jam 2? Baik. Bunda sampai jam 2-nya, Ahilman sampai jam 11 mungkin ya. Insyaallah ya Rabbana ya Karim. Baik. Insyaallah. Baik. Perhatikan Bunda. Ya, surat apa tadi? An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Okay. Ini ayat yang benar-benar harus Bunda pahami dalam rumah tangga. Ya, yang bisa mengantarkan pemahaman kita tentang positioning di rumah tangga antara suami dengan siapa? Istri. Oke. Silakan dibuka. Bawa Quran atau tidak? Bawa HP. Ada aplikasi Al-Qur'annya? Ayatnya. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu atau suami itu qawwam, pelindung bagi perempuan, bagi istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Oke, pertama, pemimpin di rumah tangga itu siapa? Suami. Ya, ada suami, ada istri. Oke, Bunda sebagai seorang perempuan harus memahami dan meyakini bahwa seorang suami adalah qawwam, seorang pemimpin bagi perempuan. Ya, kenapa? Karena seorang suami diberikan kelebihan daripada perempuan, sehingga dia diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi siapa? Bagi perempuan. Maka suami ini punya potensi yang begitu luar biasa, membawa kemana kapal rumah tangga itu. Jadi yang namanya rumah tangga mau dibawa kemana, nahkodanya siapa? Suami. Maka jadi suami itu nggak mudah, berat luar biasa. Berat luar biasa. Ketika ada laki-laki mengatakan kalimat ketika nikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, apa maknanya? Saya terima apa yang ada di istri saya, kebaikannya ataupun keburukannya, gitu. Kebaikannya saya yang akan membimbingnya, keburukannya saya yang akan menanggungnya, gitu loh. Begitu dalamnya. Makanya hati-hati dengan akad pernikahan. Tidak mudah gitu. Makanya disebutkan dalam keterangan yang lain ya, kalau ada seorang suami yang beristrikan lebih daripada satu, kemudian dia tidak bisa berlaku adil terhadap kedua daripada istrinya itu, maka nanti ketika hari kiamat dia akan berjalan miring. Kenapa ibu ketawa? Pasti kabayang gitu. Jadi berat tantangannya, nggak mudah gitu maksud saya, nggak mudah. Maka dipastikan suami harus punya qawwam, harus punya apa ya istilahnya, kemampuan untuk menjadi pemimpin indung bagi istrinya, bagi rumah tangganya. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang pertama, betul. Tapi siapa kepala sekolahnya? Suami, ayah. Jadi yang membawa kemana rumah tangga itu tergantung suaminya. Karena Allah berikan kelebihan. Maka di sini Bunda sebagai seorang istri kudu sadar dulu bahwa suami kita adalah pemimpin. Bahwa suami kita adalah seseorang yang Allah posisikan dia menjadi seorang pelindung. Maka ingat, posisi kita bukan sama gitu ya. Bukan berarti kudu sama, bukan. Tapi Bunda berada di sampingnya untuk membersamainya. Bukan berarti sama posisinya, bukan. Karena di dalam Islam suami adalah pemimpin bagi perempuan. Nah sekarang pertanyaannya, suami yang bisa menjadi qawwam ini gak bisa lahir bim salabim abrakadabra prok 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 jadi apa, gak bisa. Suami yang bisa jadi qawwam, yang bisa jadi pemimpin itu, pelindung itu, tentu suami yang memiliki kapasitas. Maka ketika kita jadi suami kudu belajar, kudu ngaji,
kudu ikut ta'lim agar kita dikuatkan membawa gerbong ini gitu loh. Jelas? Jadi yang namanya rumah tangga itu kan bunda kudu belajar setiap waktu, betul apa enggak? Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti belajarnya juga lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak, lama, betul? Maka kudu belajar. Nah, suami yang mau belajar, meningkatkan kapasitasnya menjadi seorang qawam, menjadi seorang pelindung, menjadi seorang pemimpin, butuh ilmu gitu, butuh penguatan sehingga dia bisa membersamai keluarganya dalam kebaikan. Dan yang kedua, ini yang paling penting, seorang suami yang menjadi qawam itu tidak lahir begitu saja, tapi dia didampingi oleh orang yang membersamainya. Siapa itu? Istri. Jadi sebenarnya itu berkesinambungan gitu bunda, bersamaan. Kalau ada pemimpin yang baik, biasanya di balik layarnya ada orang-orang yang baik. Betul apa enggak? Betul? Bunda jadi direktur utama, pasti di sampingnya ada direksi yang lain kan? Ada kadif, ada kadep, betul? Ada pendamping, ada penguat dari sisi yang lain yang bisa menguatkan kepemimpinannya, betul? Di rumah tangga suami kita pemimpin, tapi kepemimpinannya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pendamping yang baik. Siapa pendampingnya itu? Istri. Artinya secara konteks ini suami dengan istri punya peran masing-masing atau tidak? Punya peran atau tidak? Punya peran. Rumah tangga layarnya akan kemana? Layangannya akan terbang sampai mana? Tergantung bagaimana keduanya memposisikan peran sebagai suami dan istri. Jelas? Pertanyaan kedua, Ahilman, istri yang seperti apa yang bisa menguatkan qawamnya bagi seorang suami? Kira-kira begitu. Istri yang seperti apa? Lanjutkan ayatnya. Di sini disebutkan setidaknya ada 3 atau ada 2 saja, atau ada 1 tapi cirinya 2 ya. Tapi kalau bu sederhana ya, ada 3 ciri istri yang bisa membersamai suaminya sehingga pada akhirnya membawa kebaikan bagi suaminya. Ya, siapa dia? Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang pertama yang bisa membawa rizki, membawa kebaikan bagi suami adalah istri yang solihat. Nah, jelas? Solihat. Apa itu solihat? Dijelaskan sebenarnya di kalimat setelah ini, tapi kalau boleh digambarkan, solihat itu adalah istri yang taat kepada Allah. Yang taat kepada siapa? Allah. Jadi istri yang senantiasa menghadirkan ketakwaannya kepada Allah, istri yang bertakwa, istri yang beriman, istri yang senantiasa meningkatkan ibadahnya, istri yang senantiasa menguatkan suaminya dari sisi yang mungkin suaminya kurang. Di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat, pasti itu biasanya ya. Kalau enggak ke atas, ke samping, ke atas ibunya, ke samping istrinya. Makanya bunda pernah dengar mungkin hadis ini ya, ad-dunya umataun, dunia itu perhiasan kan gitu, wa khairul mata'iha al-mar'atus sholihah kan gitu ya. Dan perhiasan yang paling utama ya adalah apa? Kalau istri solehah kan sangat kecil maknanya, tapi al-mar'atus sholihah apa? Perempuan yang solehah. Siapa? Ibunya yang solehah, istri yang solehah, anak perempuan yang solehah, atau adik kakak perempuan yang solehah. Pokoknya kalau hidup kita diisi dengan perempuan-perempuan yang solehah, maka pasti akan mendapatkan kebaikan. Coba deh, ibu, masya Allah, saya tuh kalau bicara ibu suka apa? Suka nggak kuat kadang-kadang bunda. Kenapa? Karena kalau orang nanya ya,
Hilman hari ini bisa begini, bisa begitu. Kalau saya jawab, bukan hebatnya saya, hebatnya doa ibu saya. Ibu saya itu waktu saya kecil gitu ya, saya tuh nakal banget bunda. Nakal banget. Kalau main bola, belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya gitu. Saking ngagodanya luar biasa gitu ya. Sampai tetangga tuh banyak yang komplain gitu. Ibu, ini si Iman tuh gini. Apa kata ibu saya? Iya maafin ya, nanti Iman bakal jadi ustadz katanya gitu. Singkat cerita ibu saya lulus SD masukin ke pesantren. Saya masukin ke pondok ke pesantren. Singkat cerita ibu saya sakit, gejala stroke ringan. Jadi kalau makan itu harus disuapin gitu. Saya itu kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah saya nyuapin ibu saya. Satu kali ibu saya itu kalau sarapan pagi-pagi, sarapannya sambil nonton ceramah ustadz-ustadz di TV gitu. Sampai kata ibu saya, Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Terus saya bilang, nggak mungkin mah, kita orang kampung, orang miskin, orang desa, saya orang Garut aslinya. Ke Jakarta aja nggak mungkin gitu ya, agak gimana gitu mikirnya jauh gitu. Tapi kata ibu saya, jangan gitu ya nak, aminkan aja katanya, aminkan aja. Terus tiba-tiba ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris ya. Mungkin maksudnya ke luar negeri kali ya. Satu kali ibu saya dapat sejadah gambarnya Ka'bah dari orang yang pulang haji umroh. Kebiasaan ibu saya kalau ba'da sholat suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya tanya ibu saya, Mama teh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, mama tuh pengen berangkat ke Baitullah katanya. Sampai dipegang pipi saya, kalau mama nggak berangkat ke sana, mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Hadirin yang dirahmati Allah, izin Allah, apa yang hari ini, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, hari ini kejadian semua. Ibu saya bilang, nanti Iman bakal ceramah di televisi. Izin Allah setiap pagi Allah berikan kesempatan itu. Tapi ibu saya nggak pernah nonton saya ceramah di TV. Karena Allah telah panggil usia ibu saya duluan. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau saya pernah berangkat ke sana. Karena Allah telah panggil usia ibu saya lebih dulu. Saya sebelum pandemi bisa berangkat haji umroh dengan izin Allah. Bolak-balik karena kita pembimbing haji dan umroh di beberapa tour and travel. Tapi saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi kalau hari ini kita mendapatkan kebaikan, maka saya sering kali sampaikan bukan hebatnya saya, tapi hebatnya ibu saya. Maka hati-hati ya bunda sayang. Kalau sekarang kita masih punya ibu, sayangi ibu kita, bahagiakan ibu kita. Karena ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5 air yang dikeluarkan oleh ibu kepada anaknya yang tidak akan digantikan oleh anaknya, tidak akan bisa. Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Air darah saat ibu melahirkan anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya. Air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka di balik laki-laki yang hebat biasanya ada perempuan yang hebat. Siapa? Ibunya. Atau juga istrinya.
Maka hati-hati ya, seorang suami jangan mudah menyakiti perasaan istri. Karena ketika hati istrimu terluka, tersakiti, boleh jadi mengundang kekecewaan yang datang dalam kehidupanmu. Bunda sering menemukan kali ya, ada seorang suami yang dengan istrinya dari nosot naik gitu ya, tiba-tiba mohon maaf dia lupa diri, kemudian istrinya tersakiti, kemudian apa yang terjadi? Habis. Ada gak yang begitu ceritanya? Kan sering kita menemukan. Kenapa? Karena kezoliman, karena kesalahan yang dilakukan. Maka hati-hati. Maka bunda belajar ya, jadi istri yang solehah, yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena ini mengundang kebaikan bagi suami kita. Jadi kalau bunda sekarang sholat, kalau bunda sekarang baca Quran, kalau bunda sekarang taklim, bunda niatkan juga di dalamnya, ya Allah, mudah-mudahan kesalehanku ini bisa menutupi kekurangan suamiku. Mungkin suami kita ngajinya kurang, mungkin suami kita sholat tahajudnya jarang, mungkin suami kita doanya jarang. Maka bunda kuatkan sebagai seorang istri karena bisa membersamai suami dengan penuh kebaikan. Betul? Yang kedua, istri pembawa kebaikan bagi suami adalah istri yang qanitat. Qanitat. Tadi yang pertama apa? Solihat. Yang kedua qanitat. Apa itu qanitat, Ahilman? Qanitat itu artinya istri yang taat patuh kepada suaminya. Istri yang taat patuh kepada suaminya selama suaminya menyuruh sesuatu yang tidak melanggar syariat. Oke, saya mau tanya sekarang. Tolong jawab. Nyuci piring tugas siapa? Tolong jawab. Oke, suami. Tugas siapa? Suami. Nyuci baju tugas siapa? Ngepel tugas siapa? Masak tugas siapa? Oke. Tugas ibu apa? Tugas ibu taat kepada Allah, taat kepada suami. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, halo, jelas. Jadi kalau suami kita nyuruh ngurus rumah, urus rumah. Kalau suami kita nyuruh masak, masak. Tebak, tapi niatnya apa? Niatnya ini bentuk ketaatanku kepada siapa? Kepada suami sebagai bentuk taat kepada siapa? Allah. Kenapa bunda harus taat sama suami? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Itu. Jadi, Ustaz, kenapa aku harus taat sama suami? Kan suami aku nggak ada gunanya. Kadang-kadang suka ada buat apa? Bukan buat apa. Ini perintah Allah. Istri diperintahkan untuk taat sama suami. Oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa? Karena Allah letakkan surga bagi istri pada ridhonya siapa? Pada ridhonya suami. Jadi kudu kumaha Ahilman. Memang begitu. Apa kata Nabi? Barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya dan taat patuh kepada suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu manapun. Bunda mau masuk lewat pintu yang mana? Silahkan. Syaratnya apa? 4. Satu apa tadi? Sholat 5 waktu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Jaga kehormatan. 4. Taat patuh kepada suami. Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Sekarang kita urutkan. Sholat bagaimana? Aman? Checklist. Puasa aman? Checklist. Jaga kehormatan aman? Insya Allah aman? Hati-hati ya. Perempuan itu seringkali tergelincir pada 2 hal. 1 pada lisannya, 2 pada kemaluannya, pada kehormatannya. Maka hati-hati dengan lisan seorang perempuan. Bunda kudu jaga lisan, ya. Karena banyak perempuan yang mohon maaf tergelincir, kemudian masuk ke dalam api neraka karena tidak mampu menjaga lisannya. Salah satunya tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Jadi kalau bunda suka bilang gini, kurang, gini, hati-hati. Istri yang tidak pandai menerima pemberian suaminya,
bukan istri yang mendapatkan golongan qanitat. Jadi kudu terima. Tapi kan Ustadz kurang. Kan kurang. Kalaupun kurang, bicaranya yang baik. Belajar menerima apa yang suami kita berikan. Jangan menghilangkan kebaikan suami. Dan jangan menceritakan aib pasangan kita kepada orang lain. Tutup rapat-rapat. Karena kadang-kadang, ini mah kadang-kadang ya, bukan yang di sini, yang entah di mana gitu kan. Kadang-kadang kita suka nggak nerima, Ustadz, aku mah selama nikah sama suami itu nggak pernah bahagia. Ya Allah, menghilangkan etama, betul apa enggak? Yakin nggak bahagia sedikit pun, pasti adalah bahagia mah, pasti ada, betul apa enggak? Kadang-kadang kita mah suka pinter begini, melihat satu kekurangan menutupi banyak kebaikan. Betul apa enggak? Ustadz, yang lain mah diajak jalan-jalan enak, aku mah nggak pernah jalan-jalan. Yang lain mah ke taman safari jalan-jalan teh, aku mah enggak. Ari ke taman kota wisata naik motor kekelilingan, eta kan juga jalan-jalan. Hargaan atuh suami teh. Bunda jangan tidak menghargai suami kita, Bunda. Hilang pahala kita jadi seorang istri itu. Hargai apa yang suami kita berikan. Assalamualaikum, ayah pulang. Sok, Bunda kumaha sikapna? Naon jam sakieu geus balik. Kadang-kadang kita mah suka gimana nya sikapna teh. Suami pulang, kita nonton TV we kieu. Nonton azab. Salam, ya, tang, ada hal, makan di sini, makan di sini, nggak disambut itu nggak baik. Bunda sambut, assalamualaikum, ayah pulang, waalaikumsalam, nangit, ayah, asya, gitu. Jadi bunda tuh kalau bermanja-manja depan suami boleh apa enggak? Wajib. Jadi kalau suami pulang tiba langsung, suami pulang langsung set nyari tiang. Ayah. Gitu. Tanya, waalaikumsalam, ayah pulang. Ya udah, cium tangannya, ambil tasnya. Ayah mau makan dulu, mau mandi dulu, atau mau nyuci baju dulu, atau mau apa dulu gitu. Siapin makannya, siapin handuknya, kudu begitu. Itu teh pahala, Masya Allah Bunda. Qanitat, Bunda taat kepada suami karena diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Bunda jadi cantik depan suami, boleh apa enggak? Boleh banget, bahkan kudu. Ciri istri yang baik, satu, ketika dipandang suaminya membahagiakan suaminya. Dua, ketika diperintahkan suaminya dia taat patuh kepada suaminya selama suami tidak memerintahkan perkara yang melanggar syariat. Dan yang ketiga, ketika ditinggal suaminya dia mampu menjaga diri dan kehormatannya. Jadi bunda cantik teh harus. Tapi karena apa? Karena Allah. Ini perintah dari siapa? Allah untuk suami kita, kepada kita. Jadi bunda nih kudu cantik depan suami. Ikutan senam. Senam zumba. Bunda senam bunda teh. Bunda teh bilang sama suami, punten. Ayah, iya. Alhamdulillah. Bunda teh udah hampir 1 bulan ikutan senam. Oh gitu. Di mana senamnya? Senam zumba. Di mana? Itu di senam zumbanya Ibu Lilis. Jadi di situ. Di Gunung Putri atau di dinya ayah cenah. Terus kumaha? Coba lihat. Ayah lihat ada perubahan enggak dalam diri bunda? Tiba-tiba suami teh ngomong kieu. Oh, bunda teh senam. Nya, coba lihat. Ada perubahan enggak? Oh. Kumaha ayah? Awa perubahan. Misalnya bunda teh digituin sama suami, jangan sakit hati.
Karena niatnya untuk siapa? Untuk Allah niatnya. Jadi bunda senam jumba, jungkir balik, kesangan, keringetan, teu dihargai, teu nanaon. Da aku mah berusaha berpenampilan cantik, ini perintah Allah kepada saya. Suami ngehargain syukur, suami nggak ngehargain yang jangan jadi pusing. Jangan jadi percuma Hilman aku mah senam ge teu dihargaan. Ngeus besok mereka dahar we terus ulah gitu. Bunda masak, coba masak buat siapa niatnya? Oke, untuk suami, tapi niatnya karena siapa? Karena Allah. Bunda masak, tiba-tiba suami telepon, assalamualaikum, salam, ayah di mana? Pulang jam berapa? Bunda punten, ayah teh pulang agak malam, jadi sepertinya ayah nggak makan di rumah. Bunda keur masak, tiba-tiba suami bilang nggak makan di rumah. Sakit atau tidak? Sakit. Di mana sakitnya? Di dia. Sakit Ustaz, sakit. Bunda jangan. Beres masak, Bunda teh makan semua. Suami teh punya hobi makanya pakai sambal. Bunda teh udah ngareno sambal. Kita. Suami nggak makan di rumah, Bunda teh da keheul teh dimakan sambal semua. Udah. Sore makan, malam sakit perut. Kiwe. Suami pulang, assalamualaikum, ayah pulang. Bunda teh di kamar, kiwe. Suami datang, Bunda kenapa kok di pojokan kamar gitu? Akhirnya Bunda kesel kan, Bunda bangun. Kamu tuh nggak pernah peka sama aku, tau mas? Kebanyakan nonton Ikatan Cinta, tah. Kamu tuh nggak pernah peka. Aku teh masak untuk kamu, masak sambal sacoeteun. Biar kamu makan sambal, aku makan semua. Ayeuna nyeri beuteung saya. Bunda, kalau niat taatnya karena suami jadi capek, betul apa enggak? Tapi kalau niat taatnya karena Allah jadi kebaikan. Qonitat. Kenapa Bunda harus taat kepada suami? Karena ini perintah dari siapa? Allah. Dan istri yang taat, yang bisa membahagiakan suaminya, maka istri ini membawa rezeki bagi suaminya. Suami yang bahagia karena istrinya, maka suami akan membahagiakan istrinya. Kudu nama kitu. Walaupun aya henteu kitunya. Ustaz, aku sudah berjuang. Yaudah, Bunda kalau sudah berbuat baik tapi nggak dihargai, jangan kecewa, karena Allah tahu apa yang Bunda lakukan. Tapi kan Ustaz harusnya mah atuh sama suami aku juga sayang sama aku. Iya, harusnya kan begitu ideal, nak. Tapi kan kadang-kadang mungkin saja ada yang beda sama apa yang kita mau, betul? Bunda jangan pusing ketika kebaikan kita tak dihargai oleh pasangan kita. Catat ya, status hari keempat ini. Catat ya, catat. Rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang saing, tapi yang saling. Bukan menuntut, tapi menuntun. Ulangi. Rumah tangga yang baik bukan saing, tapi saling. Bukan menuntut, tapi menuntun. Gitu. Jangan tuntut pasanganmu untuk seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun pasanganmu untuk seperti apa yang Allah mau. Ulang Ustaz, maklum Pentium 2 lila. Jangan tuntut pasanganmu untuk sesuai apa yang kamu mau, tapi tuntun pasanganmu untuk sesuai dengan apa yang Allah mau. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Bunda taat suami itu bukan semata-mata maunya suami, tapi maunya siapa?
maunya Allah. Bunda taat kepada suami karena Allah perintahkan itu kepada kita. Coba kalau Allah perintahkan kepada kita dan kita menjalaninya, dapat pahala apa enggak kita? Dapat pahala atau enggak? Dapat. Jadi bunda jangan ngerasa ngapain tuh dihargaan, ngapain gak dihargai. Jangan pernah berpikir kebaikanmu tak dihargai, karena Allah pasti menghargai apa yang kamu lakukan. Kesalahan suamimu, biarkan itu jadi tanggung jawab dia dengan Allah. Sedangkan kita jadi seorang istri, tetap memberikan yang terbaik untuk suami kita. Jelas? Jelas atau tidak? Tugas istri itu berat, iya. Dari kapan Ustadz? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Catat status hari kelima itu ya. Tugas istri itu dari kapan? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ya, hanya meni berat gitu, berat karena pahalanya surga. Istri solehah itu, istri qanitat itu berat karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu, payung cantik, betul? Jadi suami juga berat tugasnya. Bunda, ridhonya suami itu kita butuhkan banget, betul apa enggak? Jadi kalau bunda minta sama suami, selain minta yang lainnya, yang paling utama bunda minta sama suami, suami ridho sama kita. Coba bunda pernah nggak nanya sama suami, ayah ridho nggak punya istri saya kayak aku gitu? Jangan-jangan terido, jangan-jangan nyusahkan orang teh selama ini. Makanya bunda tanya sama suami, ridho apa enggak ayah punya istri kayak aku ini? Kalau kata suami, ridho sayang, surga dibuka. Makanya nanti ya, kalau bunda wafat dengan izin Allah, kemudian suami bunda ke depan, bunda wafat, suami bilang gini, terima kasih sudah hadir untuk menyolatkan istri saya. Saya bersaksi selama dia jadi istri saya, dia adalah istri yang solehah, istri yang baik, dan saya ridho kepada istri saya. Itu surga dibuka untuk bunda. Makanya dari sekarang nanti bunda pulang ke rumah bilang sama suami, suami kadieu naon latihan sambutan heula. Sambutan heula. Sambutan apa? Sambutan heula. Sambutan naon? Ridhonya suami itu masya Allah. Makanya kan Allah itu menitipkan ridhonya kepada manusia ada 3 kan ya. Ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Ridhonya istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Ridhonya murid tergantung ridhonya siapa? Gurunya. Dititipkan itu keridhoannya. Maka yang kedua, istri yang bisa membawa rizki bagi suami adalah istri yang apa? Qanitat. Dan yang ketiga, istri yang hafidhah. Hafidhat, solihat, qanitat, hafidhat. Apa itu hafidhah? Istri yang pandai menjaga. Iya. Menjaga apa? Menjaga dirinya, menjaga suaminya, menjaga kehormatannya, ya. Belajarlah jadi istri yang senantiasa menjaga. Bunda sayang punten ya, hari ini yang jadi krisis bagi kita adalah krisis malu. Betul? Sekarang tuh yang namanya malu barang yang sangat mahal sekali. Ya, ketika bunda mau menampilkan sesuatu, bunda lihat ini baik nggak ya? Ini bermanfaat nggak ya? Ini madorot nggak ya? Makanya bunda mulai menjaga hari ini, ya. Apa yang bunda posting di sosmed, jaga, ya. Apa yang bunda perlihatkan, jaga. Ketika bunda berpenampilan, dijaga dengan baik. Ketika bicara, bicara dengan baik. Ya, belajar untuk menjaga kata-kata, lisan terutama. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Bunda belajar untuk 2022 stop nggak gibah lagi, stop nggak ngomongin orang lagi, stop nggak julid lagi, stop nggak sibuk sama aib orang lagi. Udah, kalau ada teman kita yang ngajak ngomongin orang langsung aja nggak,
Emang apa sih? Cukup berhenti di kita. Belajar menata kata, menata hati kita. Suami punya salah seberat apapun, kekurangan sebanyak apapun, jangan diumbar aibnya. Ingat, jangan menceritakan kekuranganmu di depan orang lain. Jangan menceritakan tentang dirimu kepada orang lain, katanya ya. Kalau yang buruk-buruk. Kenapa? Yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu semakin senang dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi belajarlah untuk kemudian menata diri, menjaga hati kita agar menjadi istri yang baik. Insya Allah rumah tangga itu tangga berharga untuk bisa sampai ke surga. Berat memang ujiannya, tapi besar juga pahalanya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Ada 3 ciri istri yang membawa kebaikan bagi suaminya. 1, solihat. 2, qonitat. 3, hafizat. Barakallahu fikum. Terima kasih, salam untuk keluarganya di rumah, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi, mohon maaf kalau Ahilman banyak salah dan kekeliruan dalam menyampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami yang banyak khilafnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum